dalam surah Al-Balad ayat 4, memang fitrah manusia kita ini diciptakan suka berkeluh kesah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, suka berkeluh kesah. Tapi Nabi Ayub alaihissalam, beliau tak berkeluh kesah. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Malu. Kalau berkeluh kesah itu malu. Puluhan tahun kemarin udah bahagia, udah sehat, udah punya anak-anak yang sehat, yang baik, dicintai oleh kaum, punya harta. Puluhan tahun loh. Ujian ini baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gak sebanding dengan kebahagiaan yang sudah Allah berikan puluhan tahun kemarin. Malu, kata Nabi Ayub alaihissalam. Kalau mengeluh pada Allah tuh malu. Ujian kebahagiaan diterima. Kenapa ujian kesedihan malah marah-marah sama Allah? Malu, ngeluh sama Allah, malu. Ujian kesedihan ini baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru berapa tahun belakangan ini kok. Kemarin-kemarin bahagia kok. Ya nggak ibu-ibu sekalian? Jadi Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan pada kita malu kalau banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesedihan yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Ya, namun kita harus tahu teman-teman semua, memang kadang-kadang kita mengeluh manusiawi, tapi tidak terus-menerus, karena orang-orang yang mengeluh tanda dia tidak bersyukur. Engkau fokus pada kesedihan, engkau lupa ada kebaikan yang banyak yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Ibu-ibu, teman-teman, dan diri saya nasihati diri saya sendiri. Kadang-kadang dalam ujian-ujian takdir yang gak enak itu, ada satu ayat yang selalu saya sampaikan dalam setiap ceramah-ceramah saya. Ini kekuatan saya, Bu, kunci kekuatan saya sebenarnya. Saya sama kayak ibu-ibu semua, ujiannya banyak juga ibu-ibu semua ya, ujiannya macam-macam. Tapi kalau kita lihat surah Al-Baqarah 216, mudah-mudahan ini menjadikan diri kita positif, husnudzon pada Allah akan setiap takdir yang Allah berikan pada kita. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Saat ini siapapun yang diuji oleh Allah dengan broken home misalnya, itulah yang terbaik buat kamu. Siapapun yang diuji oleh Allah sampai hari ini belum punya anak, itulah yang terbaik buat kamu. Sampai hari ini belum punya jodoh, itulah yang terbaik buat kamu. Sampai hari ini dikhianati oleh orang lain, itulah yang terbaik buat kamu. Sampai hari ini bangkrut, terlilit hutang, ujian ini itulah yang terbaik buat kamu. Diberikan ujian sakit, itulah yang terbaik buat kamu. Kata Allah, boleh jadi apa yang kamu benci itulah yang terbaik untuk kamu. Yang terbaik untuk kamu. Ayat ini, ibu sekalian, kalau kita renungi, ini ayat yang Masya Allah memiliki hubungan yang sangat erat dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Orang beriman itu kan tidak hanya iman kepada Allah, ya kan, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, tapi iman kepada qada dan qadar. Betul ibu sekalian? Iman kepada qada dan qadar itu apa? Percaya semua yang terjadi pada diri kita atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang menimpa kita semuanya telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kalau kita meletakkan ayat ini sebagai pedoman kehidupan kita akan tenang, nyaman, dan jauh dari keresahan. Kenapa ada orang depresi luar biasa? Kadang-kadang itu terjadi karena tidak terima akan sebuah keadaan yang terjadi pada dirinya, ya kan? Konsep tawakal ala Allah, konsep selalu berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima. Benar nggak, Bu? Kalau ibu-ibu menerima akan apa yang sudah Allah takdirkan, kira-kira tenang nggak hidupnya? Tentram nggak hidupnya? Marah-marah nggak? Pikirin terus sampai membuat kita sakit nggak? Jadi ternyata yang membuat kita tenang adalah pertama, nerima dulu. Betul, Bu? Coba tanya pada ibu-ibu sepuh. Kadang-kadang saya sering ngobrol sama ibu-ibu sepuh, Bu, rahasia sehatnya apa? Udah 80 tahun, 90 tahun masih sehat. Apa kata beliau? Hidup ini nggak usah banyak pikiran. Tenang-tenang aja. Betul nggak nenek-nenek di sini nih, mbak-mbak? Nggak usah banyak pikiran, udah tenang aja, udah jalanin aja. Itu artinya apa? Husnudzon, prasangka baik atas semua takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Nggak usah kita menolak. Kalau kita menolak, kita membuat kita pada akhirnya berat dalam menjalankan kehidupan kita. Coba ibu-ibu ingat kisah ibunda Musa alaihissalam. Di masa itu apa? Anak kecil laki-laki harus dibunuh hidup-hidup karena raja bermimpi. Ya, pada saat itu
Firaun bermimpi, raja bermimpi ada seorang anak yang lahir laki-laki yang kelak akan menggulingkan kerajaan Firaun. Jadi peraturan di tahun itu setiap anak laki-laki yang lahir di tahun ini akan dibunuh. Ibunya Nabi Musa baru punya anak bayi, Musa alaihissalam, dalam keadaan ketakutan. Pengawal-pengawal raja akan segera datang dan membunuh semua anak laki-laki. Takut nggak kira-kira pada masa itu? Nggak ada pilihan lain kecuali meletakkan anak ini di atas sebuah keranjang yang kemudian di atas sebuah sungai dan mengalirlah keranjang itu entah kemana. Takut nggak kira-kira? Tapi nggak ada pilihan lain daripada disimpan nggak tahu di mana, ketahuan juga dibunuh oleh pengawal. Nggak ada cara lain, taruhlah anak itu di atas keranjang. Ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi tawakal ala Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar semaksimal yang beliau bisa untuk menyelamatkan anaknya. Takut nggak? Takut luar biasa. Tapi semua kisah kesedihan berujung pada alhamdulillah, bersyukur pada akhirnya. Tahu kisah Musa alaihissalam akhirnya apa? Musa alaihissalam diselamatkan oleh Asyah, istrinya Firaun. Lalu tidak ada yang bisa menyusui Musa alaihissalam. Dibuatlah sayembara. Siapa ibu yang bisa menyusui bayi ini tinggal di kerajaan? Siapa yang bisa menyusui bayi ini? Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ibunya Nabi Musa tinggal di istana kerajaan dan menyusui Nabi Musa alaihissalam. Kadang-kadang kalau kita lihat di awal kejadian, kok gini banget ya Allah, tapi ujung-ujungnya indah sekali ya skenario Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Seorang jemaah cerita, saya dalam kehidupan rumah tangga sulit, kata beliau, sulit. Saya dapat semuanya, harta, punya rumah, semua punya, tapi suami kasar, kata beliau, suka menyakiti secara fisik. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan, saya nggak boleh begini, bahaya dalam kehidupan saya bisa mati kalau terus-menerus berada dalam kehidupan rumah tangga seperti anak-anak, melihat terus bagaimana ibunya dipukul dan sebagainya. Akhirnya beliau memilih untuk bercerai pada masa itu. Berat, menjadi seorang janda berat, berpisah bukan hal yang ada di kepalanya beliau. Berat sekali menjalani kisah hidup seperti itu gitu. Tapi beliau memilih untuk sudah diakhiri. Akhirnya 8 tahun kemudian, 8 tahun kemudian Allah takdirkan dia menikah lagi dengan orang lain yang sangat lembut, yang sangat baik kepadanya, sangat menyayanginya. Masya Allah, kehidupannya berubah 180 derajat. Atau ujian-ujian lainnya. Kadang pada masa itu kita rasa kok berat sekali ya ujian ini. Ujung-ujungnya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ibu-ibu sekalian, ingat kisahnya Ummu Salamah. Pernah dengar nggak Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Ya, Ummu Salamah itu salah seorang sahabiah yang pada saat itu suaminya meninggal dunia. Sedih sekali dalam proses hijrahnya menuju kepada Allah, menjadi seorang mukminah yang taat, muslimah yang taat, tiba-tiba semuanya habis, termasuk suaminya juga meninggal dunia. Kemudian akhirnya beliau menangis terus-menerus meratapi kematian dari suaminya, kehilangan anaknya. Kemudian dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku ini. Ibu-ibu kalau lagi dikasih kesedihan, ibu-ibu bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Ya Allah, berikan pahala atas musibah ini ya Allah. Aku berusaha untuk sabar ya Allah, berikan pahala atas musibah yang kau berikan ini ya Allah, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Maka Ummu Salamah susah Bu pada saat itu. Anaknya dirampas, suaminya dipisahkan dari dirinya sampai akhirnya suaminya meninggal dunia. Menangis setiap hari. Beliau doa, ya Allah berikanlah ya Allah pahala ya Allah atas musibah yang aku alami ini ya Allah. Ibu doa begitu Bu. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku ya Allah atas musibah ini ya Allah. Karena dalam musibah yang Allah berikan kepada ibu sekalian, ibu sabar. Dalam setiap detik kesabaran itu bernilai pahala ibu sekalian. Makanya berdoa, ya Allah limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Dan apa ujung-ujungnya kisah Ummu Salamah? Ummu Salamah akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita rasa pedih di awal, tapi ujungnya ternyata indah, Masya Allah. Jadi Masya Allah, di sini kita lihat boleh jadi apa yang kita tidak suka kita benci, padahal mungkin saja itu adalah yang terbaik buat kita. Atau dalam surah An-Nisa ayat 19 kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Berarti caranya adalah husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingat kisah Siti Hajar enggak? Siti Hajar pada saat itu punya bayi sama suaminya, ditaruh di satu tempat namanya kota Mekah. Tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan.
Siti Hajar mengatakan, ya suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Suaminya nggak tega, ngelihat memandang wajahnya saja nggak tega, cuman mengangguk saja dan pergi meninggalkan istrinya. Istrinya mengatakan, kalau memang ini perintah dari Allah, takdir yang Allah takdirkan untukku, Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Ibu-ibu bayangkan, seorang ibu dengan seorang bayi tinggal di satu tempat yang nggak ada orang, nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada tanaman-tanaman, mau hidup pakai apa? Tapi Siti Hajar mengajarkan pada kita, boleh nggak jadi perempuan yang tangguh, jadi perempuan yang kuat. Nangis boleh, tapi jangan lama-lama nangisnya, kehidupan terus berjalan. Dan anak-anak perlu ibu yang kuat untuk menjalankan kehidupannya. Kalau ibunya lemah, gimana anak-anak bisa kuat? Bener nggak, Bu? Ibunya harus kuat, dan kebahagiaan ibu nggak tergantung pada siapapun. Ibu-ibu yang menciptakan kebahagiaan ibu sendiri. Ibu harus bahagia, harus waras, harus kuat, harus sehat untuk dirimu sendiri dan untuk anak-anakmu. Betul, Ibu sekalian? Apa yang terjadi? Siti Hajar mengajarkan pada kita husnudzon, prasangka baik pada Allah. Kalau memang ini takdir dari Allah, Allah nggak akan meninggalkan saya. Siti Hajar tawakal ala Allah, ini bagian dari takdir yang harus saya jalani. Ya udah, jalanin aja, jalanin aja. Tahu ujungnya nanti selesai juga kok, seperti surat Duha yang kita baca tadi kan, Ibu sekalian. Yang ketiga, Siti Hajar berikhtiar sampai titik darah penghabisan. Beliau ikhtiar, nggak cuma dia meratapi nasib, nangis, kenapa kok gini banget ya Allah, atas putus asa. Nggak ada kamus putus asa dalam kehidupan Siti Hajar. Kadang-kadang, Bu, kalau saya lagi sedih, saya selalu bilang pada diri saya gini, saya kuat, saya bisa, saya kuat, saya hebat, saya pintar, saya soleha ya Allah, saya baik ya Allah. Boleh nggak begitu, Ibu-ibu sekalian? Ya, Ibu-ibu pernah nggak sih gitu, atau saya doang nih? Ya. Kadang-kadang kalau saya lagi lemah, saya kuat, saya bisa, saya kuat, saya baik, saya soleha, saya hebat tuh. Menepuk-nepuk diri sendiri untuk memberikan kekuatan. Atau kadang-kadang peluk diri sendiri, kadang-kadang ya Allah, baik banget orang ini, ya Allah, ya Allah. Peluk-peluk aja diri sendiri, Bu. Ya Allah, aku sayang pada diri ini, ya Allah. Orang ini, ya Allah, harus dapat yang baik-baik, ya Allah, harus bahagia, ya Allah. Boleh nggak? Peluk diri sendiri, sayangi diri sendiri. Sama seperti Siti Hajar terus berjuang, ibu-ibu sekalian, berjuang sampai titik darah penghabisan. Beliau lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali, bolak-balik, nggak berhenti berikhtiar, nggak berhenti berjuang, terus berjuang semampu yang beliau bisa. Sampai akhirnya Allah menghargai proses perjuangan itu dan Allah berikan air Zam-Zam. Akhirnya bisa hidup sampai hari ini, Mekah menjadi ramai, ada kehidupan. Jadi dalam setiap proses kehidupan ibu-ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan, ibu-ibu sudah banyak mengambil asam garam kehidupan. Saya masih sangat muda, yang ujian hidupnya belum banyak. Namun bukan berarti, mohon izin ibu-ibu sekalian, saya tidak bermaksud untuk mengajari. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Quran pada hari ini, yang mana saya lagi nasihat buat diri saya sendiri, yang kadang-kadang lemah juga, kadang-kadang capek juga, kadang-kadang sedih juga. Maka semua ayat yang kita baca tadi adalah penghibur buat hati saya dan hati kita semua. Allah nggak pernah ninggalin kita kan, ibu-ibu sekalian? Allah pernah ninggalin kita nggak? Nggak pernah. Allah tetap kasih semuanya. Allah tetap kasih udara buat kita nafas. Allah tetap kasih kesehatan untuk kita bisa menjalani kehidupan. Allah kasih semuanya. Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah nggak cabut nikmat. Kita kalau disakiti orang, Bu, kita ini udah baik nih sama orang. Kita ngasih semuanya. Tiba-tiba dia jahat sama kita, dia berkhianat kepada kita. Masih mau nggak kita ngasih itu? Semuanya itu. Kita cabut semuanya itu, semua fasilitas, semua kebaikan yang kita ambil kita hentikan karena kita sakit hati. Saya udah baik sama kamu, kamu malah nggak baik sama saya. Tapi Allah kan nggak begitu. Mau kita sedurhaka apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lihat loh, Allah lihat. Kita aja yang nggak lihat orang lain buat salah sama kita marah minta ampun, kita nggak lihat loh. Allah lihat semua maksiat, semua kedurhakaan, semua kebodohan yang kita buat. Allah lihat semua kejahatan, semua kezaliman yang kita buat. Allah lihat. Tapi Allah nggak cabut semua nikmat itu. Allah nggak ambil semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apa artinya? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar nggak ibu-ibu semua? Contoh, ibu-ibu udah berbuat baik pada suami misalnya. Tiba-tiba suami kenapa-napa misalnya. Ibu-ibu kan juga kadang-kadang ya udah gak mau memberikan kebaikan lagi. Bahkan ibu-ibu kan gak lihat, misalnya baru dengar doang misalnya. Ibu-ibu gak mau lagi tuh berbuat baik atau kepada siapalah, ya kan? Tapi gak begitu dengan Allah. Allah lihat betul setiap detik apa yang kita lakukan. Allah dengar, gak pakai perantara-perantara lagi. Allah lihat, Allah dengar. Tapi Allah masih memberikan semuanya untuk kita. Apa itu namanya kalau bukan bukti bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang paling sayang sama kita, Allah yang paling mengasihi kita. Namun kita ini durhaka sama Allah. Allah nggak ninggalin kita. Kalau Allah ninggalin kita, semuanya udah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Allah nggak ninggalin kita. Siapa yang meninggalkan Allah?
Kita. Kita yang ninggalin Allah. Kalau kita sedih kadang-kadang kita perlu Allah, kadang-kadang kita tinggalin Allah. Kalau kita lagi happy kadang-kadang kita lupa juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ninggalin Allah. Kita yang maksiat, kita yang menduakan Allah. Kita yang enggak sungguh-sungguh dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita yang enggak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita ini makhluk yang kurang ajar juga ibu-ibu sekalian. Saya bicara pada diri saya sendiri. Ini orang nih, saya ini dan sebagian dari kita termasuk orang-orang yang kurang ajar juga. Sudah dikasih kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam kehidupanmu. Kenapa masih maksiat juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala? Betul enggak ibu-ibu semua? Ya, jadi hari ini kita sama-sama kembali, Masya Allah, betapa Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih untuk kehidupan kita. Kitalah hamba Allah yang kadang-kadang kurang tahu diri karena banyak lalainya, karena malas-malesan. Sampai hari ini tinggal di Indonesia, negara mayoritas Islam, nggak bisa baca Quran juga. Masih terbata-bata juga baca Quran. Puluhan tahun hidup kemana aja selama ini? Orang-orang di Gaza dalam keadaan yang susah masih bisa ngafalin Quran. Kita hidup di negara yang tentram, yang damai, yang tenang. Kenapa nggak belajar Quran? Kenapa sampai hari ini baca Quran susah banget? Kenapa? Karena nggak tiap hari lidahmu difasihkan bersama dengan Quran. Berapa tahun kita hidup? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kenapa nggak sungguh-sungguh bersama dengan Quran? Saya menasihati diri saya sendiri, ibu sekalian. Quran adalah al-huda, dia adalah petunjuk. Alhamdulillah, orang-orang Gaza bisa kuat. Kenapa? Karena ada Quran. Betul nggak? Quran itu panduan kehidupan kita. Quran itu adalah petunjuk kehidupan kita. Engkau akan hilang arah tanpa ada Quran. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa hidup tanpa Quran sebagai pedoman hidupnya? Mulai sekarang kita mau beriman kepada takdir, kita terima takdirnya Allah. Salah satunya dengan cara menerima apapun yang Allah takdirkan pada kita, dan salah satunya lagi dengan cara dekatlah kembali kepada Quran. Cara mendekat pada Quran ada 5 cara. Engkau baca Quran itu setiap hari, baca. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, baca Quran dengan betul-betul, dengan baik dan benar, dengan tajwid yang betul. Cari guru Quran, datang ke masjid, belajar Quran betul-betul. Quran itu dihafalin. Tiap hari hafalin walaupun cuma satu ayat, hafalin Quran. Quran itu ditadabur, direnungi, dihayati. Dari tadi kita menghayati Quran nih ibu sekalian. Oh, saat duha bahas ini, Al-Baqarah bahas ini, ya kan? Kemudian surah Al-Anbiya tadi bahas ini. Kita menghayati, mentadaburi Quran supaya Quran itu berbekas di hati kita. Quran itu diajarkan dan Quran itu diamalkan. Jadi 5 langkah bersama dengan Quran, ibu-ibu, teman-teman semua lakukan. Dalam setiap keluarga, dalam satu hari harus ada waktu khusus bersama Quran. Ibu-ibu pilih waktunya, mau ba'da maghrib, ba'da subuh, qabla subuh, terserah. Ba'da isya, terserah. Yang penting harus ada waktu khusus bersama Quran. Kita semua kan lagi menunggu untuk kembali kepada Allah, betul nggak ibu sekalian? Tiap hari waktunya semakin sedikit, artinya setiap hari umurnya berkurang. Semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Jadi kita hanya terus menunggu waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dalam usia-usia segini masih marah-marah pada takdir Allah, masih terus menangis terus-menerus atas takdir Allah, buat apa buang-buang waktu? Bentar lagi juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Kalau ibu-ibu bisa menjalani semua ini dengan baik, nanti malaikat-malaikat akan menyambut ibu-ibu semua. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Kata malaikat, terima kasih ya udah sabar di dunia. Terima kasih ya udah sabar jadi orang baik. Terima kasih ya udah sabar mau salat malam. Terima kasih udah sabar mau baca Quran terus menerus. Makasih ya udah sabar mau melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Nggak mudah loh itu ibadah-ibadah itu, tapi engkau sabar melakukannya. Terima kasih. Terima kasih udah sabar mau menghindarkan diri dari maksiat. Terima kasih udah sabar untuk tidak ikut-ikutan dalam perbuatan-perbuatan yang bodoh. Terima kasih. Terima kasih udah sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Terima kasih udah begitu sabar, luar biasa. Semua balasan kesabaran itu adalah syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Silakan masuk syurga. Di dalamnya nggak ada air mata lagi. Di dalamnya tidak ada sakit lagi. Di dalamnya tidak akan ada susah lagi. Tidak ada. Bahagia abadi selama-lamanya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Buah kesabaran, buah dari orang-orang yang sabar adalah syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada pertanyaan sampai kapan aku diuji oleh Allah, selamanya kehidupan di dunia adalah tempat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ujian ini berakhir? Nggak bakal berakhir. Karena selesai satu ujian akan datang ujian berikutnya. Begitu ya Ibu sekalian, terakhir yang saya sampaikan pada hari ini untuk teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, di antara faidah atau di antara manfaat kita beriman kepada takdir, kita beriman kepada qada dan qadar, kita ridha. Pertama, manfaat kita beriman kepada qada dan qadar, manfaat kita beriman kepada takdir, manfaat kita menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, bahwa kita tahu balasan apa yang akan kita dapatkan kalau kita ridha. Kalau kita ridha, balasan apa yang akan kita dapatkan dalam surat Al-Ghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Artinya kehidupanmu akan baik-baik saja. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, pertama manfaatnya adalah kita yakin dengan balasan yang didapatkan. Kita akan baik-baik saja. Allah berikan petunjuk kepada diri kita. Kemudian yang kedua, kita akan rasa lapang hati, kita akan rasa kebahagiaan hati, ketenangan jiwa dan pikiran, ya kan? Ketenangan jiwa dan pikiran. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hingga aku menjadi seseorang yang berada di pagi hari yang tidak menjumpai ada kebahagiaan melainkan di tempat qada dan qadar. Jadi kunci bahagia itu beriman kepada takdir. Kunci kebahagiaan itu adalah menerima apapun yang sudah Allah takdirkan pada kita, semuanya adalah baik. Ketiga, fungsi atau keutamaan kita beriman kepada takdir Allah, memperoleh pahala yang besar. Memperoleh pahala yang besar. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah 155 sampai 157, itu dalilnya. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan pahala yang besar. Berikutnya, apa manfaat dari orang-orang yang beriman kepada takdir? Tidak takut terhadap ancaman-ancaman makhluk. Dia menjadi orang yang berani dan tidak pengecut. Tidak takut dia. Dia menatap kehidupan dengan kepala yang tegak dan bisa terus melangkah. Tidak ada rasa takut karena dia tahu bahwa itu sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Berikutnya, manfaatnya percaya pada iman kepada qada dan qadar, tidak menyesali urusan yang terlewat darinya, serta dia tidak bersedih hati. Tidak ada kalimat seandainya, nggak ada kalimat seandainya, karena semua yang Allah takdirkan pada diri kita semuanya sudah baik. Seandainya aku nggak melakukan ini, pasti dia nggak begitu. Seandainya itu tidak diizinkan keluar dari mulut kita oleh Rasulullah SAW, karena kalimat seandainya mengisyaratkan engkau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya. Engkau akan hilang rasa cemas, engkau akan hilang rasa khawatir, akan hilang kesedihan-kesedihanmu kalau engkau menerima takdir yang Allah berikan kepada dirimu. Dan alhamdulillah, hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita di muka bumi ini, adalah memang selalu mendapatkan ujian demi ujian. Nikmati saja ujian-ujian itu, nikmati prosesnya sampai suatu hari nanti engkau berkata alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk semua ujian ini. Dengan ini aku belajar untuk bersabar dan hanya bergantung kepada dirimu, insyaallah. Begitu ya Ibu sekalian.